Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tapi kamu tahu tentang dirinya di masa lalu? Li Qiye bertanya pada utusan air sambil melirik utusan kabut. Aku memang merasakan keakraban di antara kita, apakah kita pernah berkenalan? Utusan kabut bertanya, tentu saja tidak, kamu adalah kamu dan aku hanya hantu bawah air, utusan air menggelengkan kepalanya. Saya berbicara tentang diri saya di masa lalu, utusan kabut mengejar masalah ini. Diri masa lalu atau hal-hal eksternal tidak ada hubungannya denganku, utusan air menolak. Utusan kabut tidak membelinya dan mengertakkan gigi, memikirkan cara untuk mencongkelnya darinya. Kembali ke fakta lama, apa yang terjadi selanjutnya? Li Qiye ingin tahu prosesnya. Tidak ada yang tersisa hidup, mungkin hanya pemandu yang membawa mereka ke sini, saya tidak tahu detailnya karena saya bersembunyi di bawah air, namun demikian, senjata mengerikan diaktifkan, dan menurut saya, itu cukup kuat untuk membunuh seorang tuan, kata utusan air dengan ketakutan. Mengerti, Li Qiye mengetahui bahwa nenek moyang menggunakan kartu as mereka dan berkata, itu berhasil diblokir, satu-satunya alasan mengapa pasar Anda masih ada. Ya, sangat beruntung, utusan air menepuk dadanya sebelum tersenyum cerah, senang bisa hidup, bahkan untuk hantu, dan kekuatan adalah alasan mengapa saya mengatakan pasar hantu tidak terlibat, itu terlalu banyak untuk ditangani. Betapa baiknya kalian semua, Li Qiye berkata, apa alasan untuk mendirikan medan perang di sini? Itu bukan sesuatu yang bisa saya jawab, Sir, utusan air tersenyum dan melirik utusan kabut, dia memiliki pengetahuan paling banyak dari siapapun di pasar, jadi jika dia tidak tahu. Aku terlalu baru dari hantu untuk mengetahuinya, utusan kabut menjawab. Bagaimana kamu bisa menjadi utusan? Utusan air bertanya. Fogg merenung dengan hati-hati tetapi tidak dapat mengingat karena sepertinya dia adalah utusan pada awalnya. Ada inti untuk kalian masing-masing, kata Li Qiye. Itu benar, Sir, Water Emissary berkata, kami menyebut inti ini sebagai tanda hantu, persyaratan penting untuk seorang utusan. Bagaimana kamu mendapatkan milikmu? Li Qiye bertanya, sigil hantuku. Seseorang mungkin kehilangannya dan saya mengambilnya secara kebetulan, utusan air tersenyum. Hilang, dibuang, atau cara lain. Li Qiye menatapnya dan berkata, semuanya sama, Water Emissary berkata, saat itu, saya ingin bertahan hidup setelah itu melemparkan saya ke sini, jadi saya datang dengan rencana. Yang mana? Li Qiye memiliki ekspresi serius. Oh, bukan apa-apa, utusan air mengubah topik pembicaraan, bagaimana Anda mendapatkan tanda Anda? Saya memilikinya sejak awal, utusan kabut menjawab. Oh, betapa menariknya, tanda tepat setelah transformasi, tidak sulit tapi juga tidak mudah, kekeke, mungkin kamu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan terlebih dahulu untuk memfasilitasi perubahan, kata utusan air. Apakah kamu yakin kamu tidak berbicara tentang dirimu sendiri? Utusan kabut telah bertemu pria itu sebelumnya, tetapi kali ini, rasa keakraban muncul, dia tidak bisa menentukan apapun secara khusus. Orang-orang yang telah melakukan hal-hal buruk sering tidak menyadari bahwa mereka telah melakukannya, itu bagian dari sifat mereka, utusan air mengangkat bahu. Apa yang Anda maksudkan? Utusan kabut menyadari sindiran itu. Tidak ada, utusan air menjawab sebelum memberitahu Li Qiye, Tuan, mungkin Anda harus melihat medan perang jika Anda menginginkan lebih banyak petunjuk, aku tidak akan mengganggumu lagi, tolong panggilku lagi jika kamu membutuhkanku. Percikan. Dia menyelam ke dalam air dan sungai menghilang. Mau kemana? Utusan kabut memiliki lebih banyak pertanyaan sehingga dia juga mengejar, meninggalkan Li Qiye dan Six Style. Apa yang harus kita lakukan sekarang, bangsawan muda? 6 Gaya bertanya. Ke surga untuk mencari tahu rahasia di balik ini, Li Qiye melihat ke depan dan berkata. Kita harus menyeberang melalui hutan pikiran dulu, kata 6 Gaya. Tidak apa-apa, kita semakin dekat, Li Qiye tersenyum. Pasar hantu utama dapat dibagi menjadi 3 bagian, pasar itu sendiri, Forest of Thought, dan Heavenfall. Pasar adalah wilayah utama di mana transaksi terjadi antara pembudidaya dan hantu, Forest of Thought berada di luar, daerah pegunungan dan hijau tanpa akhir yang terlihat.
Adapun Heavenfall, itu tidak memiliki apa-apa di luar bahaya, oleh karena itu, bahkan hantu besar menahan diri untuk tidak berkunjung. Li Qiye dan Six Style memasuki Forest of Thought dan tidak melihat hantu, ini tampak seperti dunia biasa. Pegunungan yang rimbun dan hutan lebat menyambut mereka, bagaimana tempat yang begitu damai yang penuh dengan keindahan alam bisa dikaitkan dengan hantu. Namun, tempat misterius ini memiliki keyakinan khusus, kenangan yang kuat membangkitkan gema, kultivator yang masuk dengan perasaan yang kuat bisa beresonansi dengan hutan. Misalnya, jika seseorang terobsesi untuk menemukan rumput roh, mereka benar-benar dapat menemukannya di hutan. Ini tampak bagus di permukaan tetapi pada kenyataannya, ada harga yang harus dibayar, bahaya mungkin membayangi di dekat rumputan, mungkin hantu. Selain fenomena aneh ini, hutan ini dikenal dengan kuil-kuilnya yang bisa dipanggil dengan pikiran yang kuat. Sebuah kuil yang berisi ladang alkimia mungkin tampak bagi orang yang ingin menemukan rumput roh. Sayangnya, taruhan di kuil bahkan lebih tinggi. Hantu-hantu di sini menuntut segalanya termasuk kehidupan itu sendiri, mengubah pihak lain menjadi komoditas. Namun demikian, kedua belah pihak harus bersedia. Bentuk transaksi bisa berupa taruhan atau doa, hasilnya tergantung pada prosesnya. Kuil-kuil itu sulit dipahami dalam keadaan biasa dan membutuhkan keinginan tulus untuk muncul. Daftar 10 teratas ada, Dark Moon, Mani, Armory, Ghostway, Ghost Monarch. Tokoh besar seperti kaisar dan dewa terpencil mengenal mereka dengan sangat baik. Pasar biasa tidak lagi memuaskan mereka, hanya kuil yang lebih kaya. Li Qiye menganalisis area itu dan berkata, tempat menyeramkan ini tidak akan sebagus pasar utama. Ya, bangsawan muda, itu agak tidak dapat diprediksi dibandingkan dengan transaksi pasar. Six Style mengangguk dan bisa mendengar bisikan aneh. Aneh, aku tidak bisa mendengar suara hutan sebelumnya. Dia menjadi terkejut. Itu karena hatimu jernih tanpa kotoran sekarang. Li Qiye tersenyum. Six Style merenungkan masalah ini, kultivasinya benar-benar hancur sehingga dia memulai lagi dari awal. Dia tidak memiliki jalan pintas dan mengambilnya selangkah demi selangkah. Ini membuat hati dan pikirannya damai, diganggu dengan tujuan yang tinggi dan target fantastis tidak lagi. Jadi itu karena ajaranmu, bangsawan muda. Six Style membungkuk, menghargai kondisi mentalnya yang baru. Li Qiye terkekeh dan tiba-tiba menjadi serius karena bayangan yang masuk dari atas. Untaian sinar matahari menyaring melalui puncak pohon dan daun-daun yang berguguran. Hutan sudah redup sehingga bayangan itu tampak mengerikan. Six Style terkejut dan mundur selangkah. Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia melihat seorang wanita tua yang tampak menyedihkan berdiri di depan mereka. Rambutnya tersampir ke pergelangan kaki dan sudah lama tidak dicuci, mereka berwarna abu-abu. Dan kusut di beberapa tempat, membuatnya terlihat seperti hantu tanpa kaki. Pakaiannya compang camping dan robek dengan banyak tambalan, mereka berkibar di tempatnya berdiri, melukis gambar yang menakutkan. Siapa kamu? 6 gaya bertanya, sadar wanita tua itu adalah hantu. Aku hanya jiwa yang tersesat. Anehnya, suara wanita tua itu seperti malaikat. Six Style merasa dirinya diselimuti oleh cahaya suci setelah mendengarkan hantu paling ceroboh di pasar. Apakah ini gema? Dia menjadi bingung karena dia tidak memiliki keinginan apapun pada awalnya. Saya datang atas kemauan saya sendiri, Tuan. Bisakah Anda menganugerahkan sebagian dari keilahian Anda? Hantu tua itu bertanya seperti pengemis tetapi dalam hal ini, untuk keilahian daripada makanan. Kelaparan. Li Qiye bertanya, memang. Sudah lama sekali aku tidak merasakan kehangatan keilahian. Wanita tua itu bergidik seolah-olah tidak mampu menahan angin yang dingin. Kurangnya keilahian membuatnya merasa kedinginan dan kelaparan. Li Qiye memandangnya dari atas ke bawah sebelum berseru, kamu cukup sesuatu, masih ingat dirimu sendiri, dan belum mengalami transformasi apapun. Tuan, saya menemukan cara untuk hidup sedikit lebih lama tanpa berubah, katanya. Jadi kamu menukar keilahianmu dengan umur? Li Qiye mengerti. Ya, karena umurku hampir habis, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini, dia berkata dengan ekspresi sedih. Transaksi atau transformasi, keduanya harga yang mahal. Li Qiye berkata, keilahianmu memang cukup, menukarnya kembali di Soul Caste Land sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Lihat dirimu sekarang, kekejian yang menjalani kehidupan yang dipinjam. Semua keilahiannya. Six Style menarik napas dalam-dalam. Tuan, tolong beri saya keilahian.
hantu tua itu tampaknya menyesali pilihannya sebelum meminta bantuan. Mengapa saya harus menyisihkan apapun? Li Qiye tersenyum. Dia buru-buru berkata, saya akan menukar umur dengan sepotong keilahian, Tuan, keilahianmu tidak terbatas. Dia menatapnya dengan intens seperti pengemis yang melihat pesta di rumah tangga kaya dan menelan air liur terus-menerus. Meskipun menghabiskan air liurnya, dia masih bisa merasakan kehadiran keilahian, jadi, ketika Li Qiye melangkah masuk, dia melihat lautan keilahian yang tak terbatas. Dirinya yang rakus mencium aroma lezat dan segera mengikutinya. Tidakkah menurutmu itu lucu? Keilahian Anda tidak terbatas dan Anda memilih untuk mengubahnya menjadi umur, bukankah membalikkannya akan membuang-buang waktu dan tenaga? Li Qiye tersenyum. Dia memiliki ekspresi sedih saat dia menjawab, Tuan, saya takut mati ketika mengetuk dan ingin melarikan diri dengan segala cara. Dan sekarang, kata Li Qiye, kematian tampaknya tidak seburuk itu sekarang, kehilangan akar seseorang adalah hal yang paling menyakitkan, katanya. Ini adalah pengejaran asli, ketika Anda kehilangannya, hidup tidak jauh berbeda dengan kematian, katanya. Itu sebabnya saya sangat kedinginan dan lapar sekarang, aku memiliki umur yang panjang dan akan menukarmu beberapa dengan sepotong keilahian, tolong bermurah hati, saya tahu Anda tidak membutuhkan tahun-tahun, dia memohon. Kamu menuai apa yang kamu tabur, dia menggelengkan kepalanya, menyebabkan dia menghela nafas sedih. 6 gaya tergerak karena wanita tua yang dulunya perkasa ini telah jatuh ke keadaan ini, tidak berbeda dengan pengemis yang malang. Terima kasih, Pak. Wanita tua itu membungkuk dan berkata, saya minta maaf telah mengganggu Anda. Saat dia pergi, Li Qiye mulai berbicara, saya memiliki sedikit hubungan dengan Taman Tuhan Anda. Dia membeku setelah mendengar ini. Taman Tuhan, Six Style pernah mendengar tentang sistem Dao kuno dan kuat ini di masa lalu, jadi wanita tua ini adalah anggota. Itu nama yang sangat tua, matanya basah saat dia berbicara. Memang, tapi masih belum setua kamu, katanya. Saya hanya jiwa yang tersesat, saya tidak ada hubungannya dengan itu, dia berkata dengan lembut. Masih melarikan diri, katanya. Apa lagi yang bisa saya lakukan, Sir? Soul Castle sudah tidak ada lagi jadi aku hanya bisa menjalani kehidupan yang dipinjam di sini, katanya. Berdengung, Li Qiye mengangkat jarinya dan melepaskan gumpalan cahaya primordial. Aku tidak kasihanmu karena kamu bertanggung jawab atas keadaanmu saat ini, tetapi karena pertimbangan untuk Taman Tuhan, aku akan menghindarkanmu makan, kata Li Qiye. Gumpalan samar mengebor ke dalam dirinya, menyebabkan dia gemetar dan berubah bersinar dengan gelombang cahaya yang berdenyut keluar. Kecantikan yang tak tertandingi muncul di hadapan mereka, membangkitkan kekaguman dan kekaguman. Six Style cukup cantik tetapi pucat jika dibandingkan, keilahiannya membuat orang ingin bersujud seolah-olah dia adalah makhluk tersuci di dunia, sepasang sayap emas yang tiada duanya tumbuh dari punggungnya. Six Style tidak bisa berkata-kata saat melihat ini. Kecantikan tak tertandingi itu memejamkan mata, tenggelam dalam keilahian yang baru ditemukan ini adalah mimpi masa lalu ketika dia tidak pernah kekurangan keilahian, itu adalah bagian dari dirinya, memberinya kehangatan dan memungkinkannya mencapai puncak. Mungkin dia sudah begitu terbiasa sehingga dia tidak lagi menghargainya, oleh karena itu, dia mengubahnya menjadi umur sebelum kematian, kehilangannya membuatnya menyadari pentingnya. Dia direduksi menjadi kekejian yang mengembara ini, selamanya menderita kelaparan dan kedinginan. Luar biasa, oleh karena itu, ketika keilahiannya kembali, dia tidak bisa menahan tangis. Dia menukar hal yang paling berharga untuk hidup lebih lama tetapi setelah itu, dia mengerti betapa tidak berartinya hidup setelahnya. Sayangnya, Li Qiye hanya memberinya sepotong cahayanya sehingga gelombang cahaya berangsur-angsur menyebar. Dia melanjutkan bentuknya sebagai hantu tua tanpa keilahian. Tuan, terima kasih telah membiarkan saya merasakan keilahian lagi, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk membalas Anda, wanita tua itu berlutut. Pembayaran tidak diperlukan, Li Qiye berkata, pergi sekarang. Dia berjalan pergi tetapi tidak pergi jauh sebelum berbalik untuk bertanya, Tuan, apakah saya masih bisa diselamatkan? Definisikan diselamatkan, Li Qiye tersenyum. Kembali ke keilahian, dia merespons dengan cepat. Baik manusia maupun hantu sama, hanya menghargai ketika itu hilang, kata Li Qiye. Itu benar,
Sir, keilahian membuat hidup saya begitu indah, betapa tidak berartinya hidup saya sekarang, dia meratap, merasa seperti bunga yang layu. Cahayanya membuatnya merasakan keindahan keilahian lagi dan memicu keinginan yang kuat, umur bisa dibuang sekarang sebagai gantinya. Satu kesalahan langkah dapat menyebabkan penyesalan yang selamanya, meskipun kamu gagal menegakkan pengejaran awalmu, kesalahan yang mengerikan, itu belum berakhir dengan tekad dan pengorbanan yang cukup, katanya. Saya akan mengingat ini, Sir, matanya berbinar saat harapan kembali, dia membungkuk hormat sebelum pergi. Sixtile berdiri dengan linglung, sepertinya merenungkan sesuatu. Tidak ingin pergi, Li Qiye terkekeh. Ia sadar kembali dan berkata, jadi, kehidupan abadi pun memiliki kelemahannya. Dia sadar bahwa Kaisar Empat Buah hanyalah permulaan, jalan di depan panjang dan sulit. Kaisar dan dewa yang sunyi, leluhur dan pembunuh surga, bahkan penguasa mitos mengejar kehidupan abadi dan keabadian. Melihat wanita tua itu membuat Gaya Enam bertanya-tanya apakah kehidupan abadi layak untuk ditinggalkan yang lainnya, dia dipelintir menjadi kekejian, kebalikan dari dirinya yang ilahi dan mulia di masa lalu. Ada lebih dari sekadar tetap hidup, Li Qiye berkata, kehidupan abadi membutuhkan ujian mulia dari hati Dao, jika tidak, seseorang akan menyerah pada jalan pintas yang mengarah pada kutukan, tidak ada jalan keluar. Percikan yang pendek dan cemerlang lebih baik daripada kehidupan yang dipinjam, dia bergumam, wanita tua sebelumnya adalah contoh utama, makhluk tertinggi berubah menjadi pengemis. Ayo pergi, Li Qiye tersenyum. Ledakan, aura kekaisaran menghalangi jalan mereka, memberikan tekanan besar pada seluruh hutan. Sosok besar disertai raungan naga dari dunia primal turun. Sixtile terkejut melihatnya. Tatapan Dragon Form menyapu pemandangan seperti pedang ilahi, mengubah pola angin, dia fokus pada Li Qiye terlebih dahulu, Enigma Loops, dan kemudian Sixtile. Kedua kaisar adalah pilar dinasti Enigma. Saudara Dragon Form, kamu juga di sini. Sixtile terkejut melihatnya. Ini bukan tempatnya, cepat pergi, dia tidak punya waktu untuk beradab. Saya menghargai perhatian Anda, tetapi saya bersama bangsawan muda, Enam Gaya tersenyum. Dragon Form cemberut, tidak mencintai Li Qiye, dia akan melakukan sesuatu jika bukan karena Enigma Loops dalam kepemilikan Li Qiye. Penindasan abadi akan datang, Yang Rune, dia mengatakan kepada Sixtile. Ekspresi Sixtile menjadi gelap, Kaisar Yang Rune adalah alasan mengapa dia mencoba untuk meledak diri, kesenjangan kekuasaan tidak dapat diatasi. Jaga dirimu, jangan buang hidupmu dengan di sini, Dragon Form berkata dan pergi tanpa menyapa Li Qiye, dia tidak menganggap pria itu sebagai salah satu dari mereka. Maafku, bangsawan muda, Brother Dragon Form memiliki temperamen yang berapi-api, Enam Gaya memberitahu Li Qiye. Semua kaisar dari Enigma memahami pentingnya gelang itu, Dragon Form hanya tidak mau mengakuinya. Li Qiye tersenyum dan terus berjalan, Sixtile menghela nafas karena Dragon Form tidak pernah peduli dengan masalah Enigma, dia hanya fokus pada kultivasinya dan mendapatkan harta yang kuat, yang lain tidak mempengaruhinya. Saat mereka menggali lebih dalam ke dalam hutan, mereka mendengar gemuruh dan ledakan keras, sebuah kuil hantu besar muncul, menyerupai rumah megah. Dedak, suara koin yang dilemparkan tinggi ke udara bisa terdengar. Kuil memancarkan sinar keemasan, tampak seperti kotak harta karun yang terbuka. Kuil uang, ini menarik perhatian banyak pembudidaya. Kuil uang, para pembudidaya berteriak setelah melihat sinar emas. Belum lagi sekitarnya, bahkan pembudidaya di pasar berhenti untuk mengamati penampakan candi. Salah satu dari 10 kuil hantu besar, seorang ahli berkomentar. Ini bukan hal yang aneh, seorang tembakan besar berkata, pasar itu sendiri tidak dapat memfasilitasi pertukaran besar, hanya kuil ini. Hanya keberadaan perkasa yang terobsesi dengan koin hantu yang dapat memanggilnya di hutan, kata seorang pembudidaya yang lebih kuat. Setelah menghabiskan waktu di pasar, semua orang mengetahui keberadaan kuil uang, itu tidak memiliki apa-apa selain koin hantu, dan lebih dari cukup untuk semua orang. Seseorang menatap kuil yang bersinar dan berkata, bukankah menyenangkan mendapatkan koin matron dari sana? Seorang senior memelototinya dan berkata, omong kosong, kamu berbicara tentang harta karun yang menentukan kuil, bahkan leluhur hantu tidak bisa mendapatkannya, jadi mari kita berhenti berfantasi.
Koin matron itu legendaris di pasaran dan dikabarkan menjadi sumber dari semua koin hantu. Ini memberikan akses ke koin yang hampir tidak terbatas, batasnya tetap tidak diketahui karena tidak ada yang bisa mendapatkannya. Berdengung, busur cahaya seperti pedang memotong langit dan menempati wilayah itu, membagi. Semuanya menjadi dua bagian. Gemuruh. Kuil lain secara bertahap melayang dan mendarat di puncak, disertai dengan bulan yang menerangi, ombak gelap berdenyut keluar dan melukiskan gambaran yang menakutkan, memberikan kesan tidak ada yang melarikan diri dari kuil begitu masuk. Aroma obat meresap ke hutan dan mencapai pasar, meningkatkan vitalitas dan kesehatan semua orang. Kuil bulan gelap, siapa yang memanggilnya? Seorang tokoh berpengaruh berteriak, pasti kaisar yang luar biasa, 12 buah saja tidak cukup, seorang dewa yang sunyi berkata. Berdengung, sebuah portal bisa dilihat melalui kuil, alam dengan tanaman alkimia yang menantang surga, sepertinya terbuat dari batu giok dan tidak bisa terluka oleh badai terkuat. 3 buah beri dengan warna berbeda tumbuh di atasnya, salah satunya berwarna emas dan bersinar, melepaskan suara dan hukum Dao. Yang kedua adalah kristal dengan afinitas temporal di dalamnya, era disimpan di dalam dan seiring waktu datanglah kehidupan. Yang ketiga berwarna merah seperti darah tetapi bukannya menjijikkan, aromanya bisa membuat pria yang hampir mati bangun dari tempat tidur, yang lain tidak bisa menahan keinginan untuk menggigitnya. Dark Moon Heaven Touch Life Grass. Siapa yang memanggil kuil dan tanaman ini? Seorang kaisar tidak bisa mempercayainya. Tanaman apa ini? Orang-orang di dekatnya tidak terbiasa dengan tanaman alkimia ini. Kaisar bulan melingkar adalah orang yang memanggilnya, seorang dewa yang sunyi berkata dengan emosional. Kaisar kemungkinan besar meninggal di sana, seorang leluhur yang luar biasa telah mendengar tentang legenda ini. Buah beri dapat mengisi kembali kehidupan, menyembuhkan kematian itu sendiri, dan memperkuat Dao, yang lain mengeluarkan air liur. Ini adalah salah satu bahan alkimia terbaik di kuil Dark Moon, Coiling Moon Emperor membuat keberadaannya diketahui dengan pemanggilan. Setiap buah beri memiliki efek unik, yang emas, Dao Berry, dapat secara dramatis meningkatkan kultivasi seseorang, sejauh memecahkan kemacetan ke panggung kekaisaran. Yang kedua, Crystal Berry, memperpanjang umur dan efektif untuk kaisar. Final, Trauma Berry, bisa membawa seseorang kembali dari ambang kematian terlepas dari luka mereka. Aku ingin tahu siapa yang memanggil kuil Dark Moon, Six Style terkejut. Ledakan. Seseorang muncul di depan kuil dan melepaskan aura kekaisaran yang deras, dia memegang perisai dengan rune matahari yang berapi-api. Cahaya perisai mencegah semua orang membuka mata dan melihat penampilannya. Kaisar yang rune. Namun demikian, sebagian besar mengenali simbol matahari pada perisai. Yang rune. Six Style menjadi serius setelah melihat kaisar dari Immortal Suppression. Yang rune adalah salah satu dari 10 kaisar penindasan abadi, seorang kaisar puncak yang hanya kedua setelah Al Mountain. Semua orang menyadari bahwa dialah yang memanggil kuil Dark Moon. Apa obsesinya? Seorang tembakan besar bergumam. Hanya pikiran dan obsesi yang kuat yang bisa membangkitkan gema di hutan, ini tidak dijamin akurat tetapi sebagian besar menganggapnya masuk akal. Meskipun merupakan salah satu dari 10 kuil besar, Dark Moon jarang muncul relatif terhadap rekannya, kuil uang. Itu hanya muncul beberapa kali di era terakhir dan sekarang, yang rune berhasil memanggilnya. Dia terluka, raja yang tak tertandingi hampir membunuhnya, seorang dewa yang sunyi terungkap. Ya, konflik antara penindasan abadi dan enigma, dia mencoba membunuh Kaisar 6 Gaya sehingga dia meledak sendiri, ini memperingatkan raja yang tak tertandingi dan memaksanya untuk mengalahkannya, kata seorang penonton. Saya mengerti, pendengar mengerti mengapa yang rune ingin memanggil kuil, upaya untuk menyembuhkan luka seriusnya. Dedak, saat dia berjalan menuju kuil, dengungan pedang meletus seperti lonceng, energi pedang yang mengamuk menusuk semua orang terlepas dari lokasi mereka. Sangat sombong, mereka menjadi terkejut. Yang rune, bersiaplah untuk kematian, suara yang mendominasi bergema di seluruh wilayah. Ledakan. Pembicara tidak menahan diri sehingga auranya membuat orang terbang dan muntah darah. Siapa itu? Semua orang menjadi takut. Siapa yang berani menantang Kaisar Puncak dari Immortal Suppression? Sebuah neraka yang dijiwai dengan kresek petir melintasi langit, tampak seperti kesengsaraan surgawi merah. Saudara bencana, 6 Gaya berkomentar setelah melihat neraka yang melonjak. Dedak.
Pendatang baru itu berdiri di depan kuil Dark Moon, mencegah Yang Rune masuk. Pendekar pedang muda itu memiliki aura yang mengesankan dengan sambaran petir di matanya, rambut abu-abunya hanya berfungsi untuk menonjolkan aura uniknya, terlihat seperti dewa pedang berambut putih. Kaisar Bencana, banyak yang langsung mengenalinya. Dari Enigma, seorang jenius yang luar biasa, seorang dewa yang sunyi berkata. Dia adalah Kaisar Puncak setengah langkah, hanya sedikit lebih tua dari Gaya 6, dia dikenal sebagai jenius pedang dengan kecepatan kultivasi yang luar biasa, beberapa mengatakan rambut berubannya karena obsesinya dengan pedang Dao. Melihatnya hari ini mengejutkan semua orang karena dia menghabiskan seluruh waktunya berlatih dengan pedang, hanya beberapa dari Enigma yang memiliki hak istimewa untuk bertemu dengannya. Apa yang kamu inginkan, Bencana? Yang Rune memiliki cahaya keemasan di matanya. Darah ganti darah. Aku akan membalaskan dendam Junior Sister Six Style, tanggapan disaster sama langsungnya dengan tindakannya. Apakah kamu cocokku? Kata Yang Rune dingin sambil menghati lawan, auranya meletus dan memaksa banyak orang jatuh ke tanah. Dedak, Bencana mengaktifkan dao pedang api petirnya, berhasil memukul mundur gelombang energi yang masuk. Yang Rune, aku tidak bisa mengalahkanmu dalam keadaan normal, tapi jangan lupakan luka-lukamu yang parah. Hari ini adalah yang terakhir, rambut putih Bencana berkibar tertiup angin. Dia pemuda berdarah panas, baik-baik saja, seorang penonton berbisik. Haus darahnya yang sembrono tampaknya tidak sesuai dengan karakter seorang kaisar, namun demikian, temperamen yang berapi-api ini juga mengagumkan, masih bersemangat dan tidak terkendali. Oh, seorang teman yang setia, Li Qiye mendongak dan berkata, Brother Disaster memperlakukan semua orang sebagai keluarga, 6 Gaya berkata dengan sentimental. Kaisar di Enigma tidak berasal dari sekte dan klan yang sama, 6 Gaya berasal dari keluarga bangsawan, bentuk naga berasal dari Ouyang, dan Bencana memiliki latar belakang yang berbeda. Selain itu, usia mereka sangat bervariasi, beberapa telah hidup selama era sementara yang lain hanya ada selama 1000 tahun atau lebih, hubungan mereka tidak dalam, hanya disatukan oleh afiliasi mereka dengan Enigma. Misalnya, Dragon Form tidak menawarkan bantuan untuk Gaya Six dan hanya memperingatkannya sebentar, dia juga tidak pernah berpikir untuk membalaskan dendamnya. Bencana berbeda dan segera meninggalkan kultivasinya yang terisolasi setelah mendengar berita mengerikan itu. Semua mata tertuju pada Yang Rune, banyak yang mengira Bencana benar, meskipun Bencana hanya setengah langkah, perbedaan dalam kultivasi tidak dapat diatasi. Perisai, kleng, Yang Rune berubah cerah saat dia tumbuh besar, denyut logam memancar darinya, menciptakan lapisan sisik yang kemudian berubah menjadi daging, dia menyerupai mesin tetapi masih terbuat dari daging dan darah. Seorang Metalkin, penonton terkejut melihat transformasi dari logam menjadi daging. Apakah ini tahap tertinggi? Metalkin lain menjadi emosional karena mendapatkan tubuh daging cukup sulit, apalagi berpindah di antara dua tahap. Kotoran. Saat dia menjadi raksasa, rune surya yang identik dengan yang ada di perisai muncul di dadanya. Dia berubah menjadi wadah untuk afinitas api, yang mampu menelan dunia dengan api, auranya semakin intensif dan berubah menjadi badai yang mengamuk. Jadi ini adalah Kaisar Puncak, seseorang berkomentar, percaya bahwa dia bisa menghancurkan seluruh pasar. Kamu terekspos. Kaisar Bencana menjadi bersemangat untuk bertarung dan mengangkat pedang ilahinya, memanfaatkan kekuatan api dan kilat, menjadi sulit untuk mengatakan apakah dia memegang pedang atau tombak kesengsaraan. Tontonan mencolok dan ketakutan akan kesengsaraan membuat orang berpikir dia bisa membunuh Yang Rune. Tangkapan kesengsaraan. Dia meraung, menyebabkan kerumunan merasa seolah-olah 9 langit dan jurang terdalam tidak bisa lepas dari area efek. Dia menjadi terkenal karena teknik ini, yang mampu menduplikasi potensi mematikan dari kesengsaraan surgawi, judulnya, Bencana, juga berasal dari itu. Kekuatan kesengsaraan secara bertahap memanifestasikan menjadi kenyataan, menyebabkan pembudidaya bergidik, Yang Rune yang perkasa juga terpengaruh oleh kesengsaraan, rune matahari di dadanya meredup, retakan muncul dan darah mengalir keluar. Setelah diperiksa lebih dekat, retakan itu adalah luka lama yang terkoyak oleh kesengsaraan. Luka-lukanya serius, kata seorang penonton. Biasanya, kaisar, dan terutama yang terkuat, memiliki waktu yang mudah dengan pemulihan. Sekarang, ini berarti Yang Rune gagal sembuh sepenuhnya, pengedar luka itu jauh lebih kuat darinya,
memberinya luka yang tidak dapat disembuhkan, bahkan pembangunan kembali tubuh secara penuh tidak akan cukup untuk menyingkirkannya. Kamu milikku, bencana mengumpulkan lebih banyak energi ke dalam pedang ilahinya, api dan sambaran petir semakin intensif, menciptakan pusaran kesengsaraan untuk kengerian kerumunan. Yang Rune dirugikan, yang lain menarik napas dalam-dalam. Pada hari biasa, Yang Rune bisa membunuh bencana karena kesenjangan dalam kultivasi, sekarang, yang terjadi tampaknya benar. Kotoran, langit berubah menjadi merah sebelum disaster bisa mengirim serangannya. Gelombang berapi-api menyelimuti langit seperti kembang api besar, menghanguskan segalanya dan meninggalkan rona merah, lembaran api berputar-putar dengan menghancurkan, tidak meninggalkan apapun yang tidak meleleh. Menjerit. Jeritan tajam yang menyerupai tangisan burung phoenix memecahkan gendang telinga dan darah menyembur keluar. Suhu pasar naik seketika, membuat semua orang merasa seolah-olah berada di dalam gunung berapi, itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Bencana, jika kamu ingin bertarung, lawan aku, seorang wanita berbicara, meskipun suaranya menyenangkan, itu menusuk pendengar seperti banyak jarum. Mereka mendongak dan melihat betapa cantiknya dia dalam kerudung tipis yang berkilauan seperti api, kulitnya terlihat putih dan tanpa cacat seperti salju. Sekilas adalah semua yang mereka miliki karena tatapannya setajam pisau, memancarkan ketakutan di penggal, sepasang sayap ajaib terbentang di belakangnya, memanggil kerajaan api surgawi, ini adalah sumber panas yang tak tertahankan, kepakan sayapnya bisa mengubah pasar menjadi abu. Kaisar burung pipit darah. Semua orang menjadi khawatir karena dia adalah kaisar puncak lainnya dari Immortal Suppression. Mungkin All-Mountain, Transcendent, dan Tranquility Emperor sudah dekat, yang lain berspekulasi. Blood Sparrow dikabarkan berasal dari ras api, selama masa mudanya, dia cukup beruntung untuk meminum darah burung pipit surgawi secara kebetulan, yang terpenting, dia selamat dari cobaan itu. Keberuntungan ini memungkinkannya untuk memulai jalur kultivasi, akhirnya mencapai tahap puncak. Semua orang menjadi bersemangat memikirkan kedatangan Kaisar Ketenangan, Kaisar terkuat di penindasan abadi. Ketidaksopanan dinastimu tidak mengenal batas, kami tidak akan mentolerirnya lagi, Blood Sparrow berbicara. Semua orang menarik napas dalam-dalam karena tidak ada yang berani mengkritik Enigma, namun, mengingat nada suara Blood Sparrow, sepertinya Immortal Suppression akan mengambil tindakan. Bawalah, bencana tertawa dan tidak takut pada siapapun. Dia bukan kaisar terkuat tetapi gayanya yang tidak terkendali dihargai oleh banyak orang, terutama para pembudidaya yang lebih muda, mereka memandangnya sebagai panutan karena gairah dan kesombongan masa muda sangat indah. Puff, sayap Blood Sparrow berkumpul dan panas meletus sekali lagi, menyempurnakan ruang menjadi kaca yang retak. Ah! Beberapa penonton tidak tahu lebih baik dan mendekat terlalu dekat, hanya untuk menjadi abu. Kotoran, api menyala pada bencana yang ekspresinya memburuk. Bencana akan kalah, semua orang tahu dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini sendirian. Brother disaster dalam masalah, Six Style khawatir. Berdengung, hembusan angin yang menyegarkan mengambil alih tempat kejadian, menciptakan rasa keruntuhan dalam arti yang menghancurkan. Blood Sparrow dan semua yang lainnya merasakan dao mereka ditundukkan oleh sesuatu dalam sekejap mata. Hukum akhir, Blood Sparrow adalah yang pertama bereaksi. Benar saja, sebuah sungai mengalir dari Cakrawala ke pintu masuk kuil Dark Moon, terlepas dari kesegaran di udara, arus membawa peti mati ke tempat kejadian. Apakah ini deklarasi perang? Jika demikian, saya kira saya tidak punya pilihan selain melatih tulang tua saya, suara lemah datang dari peti mati. Penatua, Six Style sangat gembira. Kaisar Enlao, semua orang tahu siapa itu setelah melihat peti mati itu. Kaisar pertama Enigma, beberapa penasaran, ingin tutupnya dilepas sehingga mereka bisa melihatnya. Enlao dikabarkan lebih tua dan berpotensi lebih kuat dari salah satu dari 3 nenek moyang mereka. Strategi, dia telah melangkah sejauh mungkin di panggung puncak, mampu melihat kebenaran. Hal yang paling ditakuti semua orang adalah karena kemampuan khususnya, kutukan yang mampu menekan hukum dao lawan manapun, namun, umurnya hampir habis sehingga orang lain jarang melihatnya. Kita bisa mulai sekarang, Blood Sparrow bersiap menghadapi lawan yang perkasa. Keduanya berada di tahap puncak tetapi Enlao tentu saja lebih kuat, belum lagi kutukannya, namun demikian, dia dan Yang Rune tidak berniat mundur karena mereka tidak takut pada Enigma.
Tanggapannya menghantam kerumunan dengan keras, menyebabkan mereka mencium bau darah. Perang antara dua raksasa akan mempengaruhi seluruh dosa, bencana sejati bagi setiap pembudidaya. Baiklah, Enlao berkata, sepertinya aku harus memanjat keluar untuk bertarung sebelum mati. Berderit, tutupnya didorong ke samping dan seorang lelaki tua memanjat keluar. Dia kurus dan lemah dengan bercak-bercak rambut beruban, wajahnya penuh kerutan dan hanya kulit yang menutupi tulang, embusan angin bisa meniupnya. Namun, untaian sinar Dao mengalir keluar dengan cara yang aneh dan menekan hukum Dao semua orang. Itu kutukannya, penonton merasa seolah-olah mereka telah digigit ular berbisa dan bergidik. Kau adalah orang pertama yang menyerang, jadi kami akan menanggapi dengan tepat. Enlao tetap jelas dan ringkas, kata-katanya terukir di benak orang-orang seperti hukum besi. Darah ganti darah, Yang Rune akan menjadi yang pertama dan kita akan menyerang penindasan abadi nanti, bencana tertawa. Bawalah, jawab Yang Rune, tidak terpengaruh, dia tidak bisa mundur ketika musuh telah menjelaskan niat mereka. Karena dinastimu memiliki keinginan kematian, kami akan mempercepat kematiannya, Blood Sparrow berbicara dengan mendominasi. Kedua belah pihak tidak mundur dan ini terasa seperti ketenangan sebelum badai yang tak berujung. Anggota kerumunan terdekat dapat mengatakan bahwa Kaisar Puncak ini akan bertarung dan dengan cerdas mundur, hanya gelombang kejut terkecil yang bisa mereduksi mereka menjadi darah. Kaisar seharusnya tidak berbicara tentang perang begitu sepele, suara tenang menyela suasana tegang seperti orang tua yang menawarkan nasihat bijak dan menenangkan agresi di hati mereka. Kesejahteraan semua orang harus menjadi prioritas kita, perang antara penindasan abadi dan dinasti akan berkecamuk selama bertahun-tahun dan menyebabkan penderitaan yang tak terhitung, itu bukan cara Kaisar tetapi jika Anda tidak dapat melepaskan keluhan Anda, Spar sudah cukup, eskalasi tidak perlu, dia melanjutkan, mampu menenangkan pendengar yang paling sombong dan marah. Perseteruan adalah antara bencana rekan Taois dan Yang Rune. Pertarungan di antara mereka sudah cukup, Blood Sparrow, kamu tidak perlu terlibat, dia menyarankan. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian termasuk Blood Sparrow yang mendominasi dan bencana yang arogan. Ketenangan, itu Kaisar ketenangan. Seorang tembakan besar berteriak. Pembicara tidak pernah muncul tetapi masih menarik perhatian semua orang, gelarnya menghantam mereka seperti kilat, beberapa memiliki keinginan untuk berlutut ke arah suara itu, Kaisar dan dewa terpencil lainnya memberikan penghormatan mereka dengan sedikit membungkuk. Tranquility memiliki posisi yang sama di Immortal Suppression seperti Enlao di Enigma, dia dihormati oleh teman dan musuh. Rumor mengatakan bahwa dia adalah yang tertua kedua di dinasti, Immortal Suppressor menjadi yang pertama. Dia berpartisipasi dalam banyak ekspedisi dan berkontribusi pada tujuan Ding Tian, karena itu, dia mendapatkan hak istimewa untuk diajar oleh Ding Tian dan saat ini berada di jalur batas. Banyak yang percaya dia adalah nenek moyang utama berikutnya di Xin, namun, kekuatannya bukanlah alasan dia dihormati. Immortal Suppressor adalah yang terkuat sementara dia paling dihormati, ini karena dia tumbuh membenci perang selama tahun-tahun terakhirnya. Mungkin ini karena melihat terlalu banyak kasus kematian sehingga dia menyingkirkan dirinya dari medan perang. Sementara penindasan abadi bertanggung jawab, ia mengampuni banyak kerajaan yang sebelumnya dianggap sebagai keturunan orang berdosa dan musuh dinasti, dengan demikian, kepemimpinannya menggembar-gemborkan perdamaian dan kemakmuran bagi Xin. Immortal Suppression jarang memobilisasi atau menyerang kerajaan manapun, memilih untuk memulihkan diri sebagai gantinya, inilah alasan mengapa Enigma bisa bangkit kembali. Di masa lalu, itu adalah siklus perang antara Enigma dan Immortal Suppression, yang pertama dihancurkan beberapa kali hanya untuk kembali lagi, meskipun ada aliansi antara Phantom dan Immortal Suppression, pertempuran masih terjadi di antara keduanya ketika Immortal Suppression ingin menunjukkan dominasi mereka. Oleh karena itu, Xin benar-benar menghargai sikap pasifistik Tranquility dan tumbuh pesat, kurangnya perang dan kematian memungkinkan sekte dan kerajaan untuk fokus pada kultivasi. Tranquility mampu mengendalikan raksasa yang merupakan Immortal Suppression dan tetap setia pada gelarnya. Sayangnya, karena dia berada di jalur batas, dia tidak punya pilihan selain memaafkan dirinya dari panggung, menyerahkan otoritas kembali kepada orang lain. Dengan kepergiannya, raksasa ganas itu memperlihatkan taringnya lagi, sekali lagi memburu orang berdosa dan pembangkang. Misalnya, Yang Rune dan Blood Sparrow tidak takut pada apa-apa,
bersiap untuk bertarung atas perselisihan kecil tanpa memperhatikan alam. Apakah Kaisar Ketenangan kembali? Seorang tokoh besar yang hidup selama era damai terharu hingga menangis. Para pembudidaya generasi terakhir ini menghargai kenangan ketika mereka bisa berlatih tanpa khawatir tentang masa depan. Meskipun pencerahan dari menonton pertempuran tingkat atas tidak memungkinkan, itu jauh lebih baik daripada alternatifnya. Kepulangannya disambut oleh semua orang termasuk pembudidaya muda yang hanya mendengar cerita. Blood Sparrow dan Yang Rune tidak bisa menolak setelah mendengarkan ketenangan, dan hal yang sama untuk Bencana dan Enlaw. Saya menerima keputusan itu. Blood Sparrow membungkuk dan meninggalkan tempat kejadian. Sebagai Kaisar Puncak, dia tidak perlu mematuhi Kaisar yang lebih kuat, ini hanya karena rasa hormat. Baiklah, lain kali, Bencana menyarungkan pedangnya. Saudaraku, dunia bersukacita atas kehadiranmu, kata Enlaw. Dan hal yang sama berlaku untukmu, Saudara Dao. Ketenangan membalas isyarat itu. Enlaw melirik kuil Darkmoon dan tanaman sebelum menghela nafas, namun demikian, dia pergi tanpa mencoba. Sebutkan waktu dan tempatnya, saya akan siap. Yang Rune membungkuk ke arah suara ketenangan sebelum memberitahu Bencana. Dia kemudian memasuki Darkmoon tanpa ragu-ragu. Baiklah, aku akan menunggumu keluar. Bencana tidak takut. Campur tangan Tranquility mencegah perang habis-habisan antara Immortal Suppression dan Enigma. Masih baik-baik saja. Para pembudidaya menghela nafas lega. Mereka merasa sedikit sedih karena tidak menyaksikan pertarungan puncak tetapi masih tahu hasilnya akan menghancurkan semua orang. Kaisar Ketenangan adalah orang yang hebat. Yang lain berkomentar, alasan mengapa lebih banyak orang menghormati Tranquility daripada Immortal Suppressor. Li Qiye dan Six Style melintasi Forest of Thought dan berhasil mencapai Heavenfall. Ini adalah hamparan awan dengan visibilitas rendah, semua mata yang mengintip diblokir. Ini adalah surga, kata Enam Gaya. Li Qiye memejamkan mata dan merasakan wilayah ini sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tidak ada yang tampak aneh, dan juga tidak ada tanda-tanda bahaya. Ada yang tidak beres. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Bagaimana, bangsawan muda? Fana atau sebaliknya, Gaya 6 tidak bisa merasakan ada yang salah dengan Heavenfall. Itu telah dibersihkan dari jejak apapun, sungguh aneh. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Jika ini medan perang, itu pasti sudah dilenyapkan. Six Style melihat sekeliling dan tidak melihat kehancuran. Ada kehancuran, tapi itu berbeda. Li Qiye membawanya ke hamparan. Pop, saat mereka melangkah masuk, awan putih digantikan oleh cairan hitam. Berdengung, itu menelan kelompok, tetapi Li Qiye memblokirnya dengan cahaya primordialnya. Ia tanpa henti menyerang, ingin mencapai target. Six Style bergidik ngeri karena dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam 18 tingkat neraka. Cairan hitam itu bisa menyeret siapapun ke kedalaman dan membuat mereka dipenjara selamanya. Selama seseorang memiliki pikiran dan keinginan, menjadi tidak mungkin untuk menahan afinitas korosif cairan hitam agar tidak mengubahnya menjadi iblis. Benda apa ini? Dia bergidik, kebajikan dan emosi bisa diubah menjadi kegelapan dan kejahatan tanpa hati Dao yang tegas. Heavenfall adalah sisa-sisa dari Soulcast Land, itu saja. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mereka bisa menyeberanginya? Mengingat kekuatan mereka, mereka pasti menderita kerugian besar sebelum bertarung, sesuatu untuk perjalanan pasti telah diberikan. Jadi targetnya bersembunyi di balik Heavenfall, menggunakannya sebagai parit yang tidak bisa dilewati, nenek moyang tidak bisa melewati tanpa membayar harga yang mahal. Enam Gaya memaparkan keadaan. Li Qiye menganggapnya menarik karena meskipun Gao Yang, Xian Baihui, Wang Yangming, dan yang lainnya kuat, mereka tidak bisa melewati tempat ini tanpa cedera. Bagaimanapun, ini adalah wilayah sisa dari salah satu dari 6 tempat penebusan. Seseorang yang mampu membantu mereka melewatinya pasti jauh lebih kuat, namun, kemungkinan ini tidak tinggi karena jika orang tersebut sekuat ini, mereka tidak akan membutuhkan bantuan nenek moyang. Satu-satunya penjelasan adalah seseorang membuka pintu belakang atau jalan pintas tersedia, hanya sedikit yang bisa melakukan ini tetapi itu tidak masuk akal. Apakah menurutmu seorang master membantu mereka, bangsawan muda? Enam Gaya menjadi penasaran. Saya khawatir itu tidak mungkin saat itu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, orang-orang tua itu belum berbalik melawan satu sama lain. Membuka pintu belakang berarti situasi hidup atau mati, tetapi sepertinya ini tidak terjadi.
Setelah melintasi Heavenfall, cairan itu menghilang dan terasa seperti ilusi. Ini adalah kegelapan yang bersembunyi jauh di dalam hatimu. Begitu Anda melihatnya, Anda telah memasuki dunia batin Anda dan itu dapat memanfaatkan kerentanan, kata Li Qiye. Sixtile tahu dia akan diserang dan dirusak olehnya tanpa penghalang Li Qiye, kekejian macam apa yang akan dia jadi. Mereka berdiri di depan medan perang yang kosong tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh, itu dirusak oleh ruang dan waktu yang retak, pusaran kacau bergejolak alih-alih hukum. Bersambung.